Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Safwan dimanapun berada, salam petir, jeder, jeder, jeder. Baik teman sahabat Abah Safwan dimanapun berada ya, hari ini Abah kebanjiran WA dari teman-teman sahabat pioner dari berbagai daerah ya. Beliau bertanya tentang adanya informasi yang bermunculan di WA ya, secara otomatis ini menambah imun, menambah semangat untuk pioner. Kenapa? Kalau sudah berbicara namanya open mainnet, itu memang yang ditunggu-tunggu pionir dunia, bukan di Indonesia saja. Jadi beritanya seperti ini ya. Yang muncul open mainnet dan penggunaan CoinP. Kita bicara open mainnet, penggunaan CoinP. Ini keren ini ya. Yang pertama, open mainnet di Cina sudah dimulai. Hanya dalam negara Cina sebagai jaringan utama di Asia dan untuk di Afrika. Cina dari kemarin-kemarin mereka sudah menganggap ya pada saat tanggal 25 Desember itu mereka sudah open mainnet. Itu mereka katakan untuk komunitas di Cina ya, tapi bukan datangnya dari core team. Apa betul? Memang betul di Cina seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah barter terbuka di Cina akan membentuk harga satu koin Pi sesuai dengan harga konsensus, yaitu $314.159 satu koin Pi. Bagaimana menurut pendapat Abah? Ini pendapat saya ya, bukan dari yang lain-lain. Memang di Cina ya komunitasnya sudah berkumpul dan bahkan membentuk ketuanya, diangkat katanya sebagai Presiden Asia Afrika Pi Network. Itu silahkan aja, boleh-boleh saja ya. Namanya komunitas. Jadi apapun kemauan dari komunitas, mereka suka-sukanya membentuk apa saja boleh. Mereka telah menentukan harga konsensus $314.159 per satu koin Pi. Memang betul harga konsensus yang ditetapkan di negara Cina oleh komunitas yang ada di Cina. Ya, bukan datangnya dari core team. Harga konsensus Cina sudah diakui core team. Nah, di sini saya ralat. Ya. Harganya sudah diakui core team, diakui tidak, ya. Tapi diketahui iya. Jadi core team belum menentukan harga konsensus di Cina, cuman core team tahu. Ya, itu dia. Beda dia ya. Kalau di sini ditegaskan sudah diakui, maka saya katakan bukan diakui tapi diketahui ya, biar tidak salah mindset kita cara berpikirnya. Bulan Maret 2023 Cina mulai pengiriman barang-barang produk ke semua negara Asia dan Afrika. Ya, kalau Cina memang mau seperti itu silakan. Tetapi itu belum atau tidak datangnya dari anjuran core team atau Nicholas. Yang berbicara di sini hanya komunitas, bukan core team ya. Jadi teman-teman sahabat Pi Network perlu diperhatikan ini. Kemudian setelah barang dan produk sampai di masing-masing negara kawasan Asia Afrika, tiap-tiap negara satu kawasan mulai membuka pasar barter. Ini maunya komunitas, bukan maunya core team. Silahkan saja membangun ekosistem. Boleh-boleh saja, tapi ini masih datangnya dari komunitas, bukan dari core team ya. Biar kita memahami, tidak terburu hawa nafsu mengiyakan. Pasar barter mulai dibuka di masing-masing negara satu kawasan Asia Afrika dalam waktu dekat ini. Itu maunya komunitas di Cina, sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Semua negara-negara satu kawasan mengikuti harga konsensus Cina sebagai kepala negara Asia. Jadi mereka sudah membentuk ya kepala negara Asia Afrika, tapi yang membidangi Pi Network. Yang menciptakan itu adalah masing-masing komunitas yang ada di Cina. Mengangkat dia pengurusnya, pemimpinnya di dalam komunitas Pi Network di Cina. Ya, itu boleh-boleh sah-sah saja. Kemudian pionir yang melakukan barter dengan koin Pi dengan barang dan produk di bawah harga konsensus akan memiliki akun yang terblokir nantinya. Diblokir lebih kurang katanya 100 tahun. Ya kita nggak bisa bilang ya. Belum ada pengumuman
dari core team yang menyatakan berapa harga konsensus. Kalau terjadi kesepakatan itu di antara mereka. Di sini core team belum ikut campur tangan. Tetapi harganya yang wajar-wajar saja. Ya, jadi dalam hal terjadinya transaksi barter, ya ini harga yang wajar. Mau ngikuti harga konsensus, monggo. Tidak mengikuti harga konsensus, silahkan saja. Karena belum ada pengumuman dari core team. Apabila di bawah harga konsensus, maka akan kena blokir. Itu belum ada pernyataan itu. Kemudian yang berikutnya, Pionir hanya melakukan barter barang dan produk dengan ketentuan 1,5 koin Pi dalam 1 bulan transaksi. Nah, ini memang pernah saya mendengar ini, tapi pernyataan resminya saya belum melihat. Hanya boleh barter 1,5 Pi. Ya, jadi bayangkan teman-teman kita yang kemarin itu sudah menjual koin Pi-nya, mungkin puluhan, ratusan koin Pi, bayangkan akan kena blokir habis-habisan. Ya, jadi belum ada ketentuan secara resmi yang menyatakan 1,5 Pi per 1 bulan. Kemudian yang berikutnya, harga koin Pi persiapan di market exchanger. Ya. Ini sama-sama kita ketahui, kalau kita berbicara di market exchanger, itu yang tertinggi harganya di Atlantis. Kemarin dia buat pernyataan harga 1 koin Pi $35.000 itu untuk Atlantis. Kemudian mereka akan meyakinkan dalam sekian kurun waktu menjadi $150.000 per 1 koin Pi. Itu dari exchanger Atlantis, ada dari Huobi dan lain sebagainya. Di sini saya perlu menyampaikan kepada teman, sahabat P-Network dimanapun berada, ya, exchange yang ada sekarang ini belum mendapat restu dari core team dan Nicholas. Jadi silahkan aja kalau orang-orang ingin menentukan berapa harga koin Pi itu, ya kita sebagai Pionir bersyukur karena mereka sudah mulai menghargai. Tapi ada juga kaum nyinyirun mengatakan koin Pi tidak pernah berharga. Itu kan kata kaum nyinyirun. Dia udah kesal menunggu lama atau dia sakit hati nggak pernah nambang atau gimana, ya Allahu alam, saya tak tahu. Ya, jadi untuk kaum nyinyirun perlu saya ketahui, yang bilang koin Pi tak ada harga banyak orang yang kepingin beli, tapi kami tidak jual dan kami tidak akan melakukan itu karena dilarang oleh core team. Itu untuk kaum nyinyirun gitu. Kemudian yang berikutnya di sini, core team memantau selama pembukaan pasar barter dalam jaringan penuh. Memang betul, apapun yang kita lakukan ini dipantau sama core team. Terjadinya transaksi harga berapa itu akan tercatat. Ya. Ini nggak akan bisa hilang ya, dari blockchain. Yang kedua, blockchain Pi mencatat semua kejadian transaksi. Setiap untuk menghimpun harga konsensus Cina, Amerika, dan harga khusus Eropa. Ya. Ini mulai berkembang ya. Yang tadi kita berbicara Cina, sekarang Amerika dan Eropa mulai ikut bermain di harga konsensus. Kita nggak tahu ya. Kalau Cina sudah jelas 314, 159. Informasi yang ada di media sosial Amerika $1 juta. Itu silahkan aja. Untuk pasar Eropa saya belum mengetahuinya. Kita lihat sama-sama perkembangannya nanti. Dari ketiga harga konsensus yaitu Cina, Amerika, Eropa di 3 benua, dagang tersebut dipantau oleh sistem dengan tujuan untuk menentukan harga per 1 koin Pi yang terbanyak dalam 3 benua. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Jadi apabila ada orang menentukan harga konsensus, core team akan melihat dari ketiga benua ini siapa yang paling banyak melakukan transaksi, kemudian dipatok dengan harga berapa. Jika mungkin nanti di Cina yang terbanyak ya melakukan transaksi dengan harga 314.159, kemungkinan besar harga konsensus koin Pi jatuh menyerupai harga Cina. Yang berikutnya, harga tertinggi terbanyak selama dalam pelaksanaan pasar barter akan ditetapkan oleh core team sebagai harga acuan dalam market exchanger, pasar kripto secara global. Ya, sudah tentu ya. Orang yang melakukan paling banyak barter dengan harga tertinggi, mungkin core team akan mengarah ke harga yang tertinggi tersebut. Ya, kita berharap ya. Kita berharap harga konsensus Cina yang dipakai ya, mudah-mudahan aja. Ya, namanya perdagangan dunia, Cina yang terbesar, mungkin Cina yang menentukan.
Core team tinggal menyesuaikan saja mana yang harga logika yang bisa diikutkan. Core team mengumumkan harga konsensus satu koin Pi dalam satu dunia, satu harga. Ini keren. Core team menentukan hanya satu harga yang berlaku untuk seluruh dunia. Tidak ada perbedaan harga di masing-masing negara. Ini keren ini. Kemudian kuartal kedua tahun 2023, Nicholas Kokalej melakukan konferensi pers terbuka di hadapan Dewan Keamanan PBB dan Bank Dunia. Kemudian sekaligus peluncuran harga koin Pi untuk pasar bursa. Seluruh benua dengan resmi mulai memberlakukan transaksi jual beli trading. Yang berikutnya, penggunaan koin Pi dalam pusat kripto oleh semua pionir berdasarkan peraturan penggunaan koin Pi sesuai ketentuan koin Pi dalam 1 bulan transaksi. Ya. Jadi, dalam hal-hal melakukan transaksi dengan menggunakan koin Pi, itu dipantau sama core team, diikuti terus perkembangannya, tercatat di dalam blockchain dan takkan pernah bisa dihapus transaksi-transaksi yang kita lakukan. Jadi kalau ada orang berbicara open minded bulan Maret, open minded begini, kita tunggu keputusan dari core team. Tidak ada satu negara pun yang bisa mendahului open minded. Dan ini terdesentralisasi, semuanya terpusat di tangan core team, di tangan Nicholas. Jadi tidak ada berita yang sepenggal-sepenggal, yang sepotong-sepotong. Di masing-masing negara berbeda perlakuannya. Tidak, di masing-masing negara core team menyamakan perlakuannya terhadap koin Pi. Jadi kalau ada yang menyatakan open minded terjadi pada tanggal sekian, misalnya jatuh pada bulan Maret, berarti semua berita di dunia mengarahnya ke situ. Kalau itu datangnya dari core team. Tetapi banyak ya yang datangnya ini dari teman-teman komunitas tentang masalah open minded. Jadi masing-masing negara tidak sama menentukan tanggalnya. Jadi kita berpedoman open minded mengikuti dari pengumuman core team, bukan pengumuman dari komunitas. Saya yakin dan percaya kepada teman-teman sahabat Penetwork dimanapun berada ya, kita hidup ini harus cerdas. Kita bersabar saja, mengikuti terus perkembangan Penetwork. Walaupun di berbagai exchange orang sudah menentukan harga-harga itu, ya kita pantau, kita lihat saja. Semakin hari harga itu semakin tinggi, ya yang diberikan oleh exchange kepada nilai koin Pi. Keputusannya ada di tangan core team. Kita tunggu saja. Kapan open minded? Biarkan core team yang mengumumkan. Tidak mengambil informasi open minded, ya. Dari negara-negara yang muncul mungkin di Twitter, di Facebook, di Instagram. Saya yakin dan percaya kita semua dimanapun berada tetap cerdas, kita ikutin pengumuman dari core team, nanti kita akan tahu apa yang akan terjadi terhadap koin Pi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.